lokomotif di dapur rumah warga. Di dapur rumah warga. Dan itu bisa dilihat? Tergantung yang punya rumah dikasih izin lihat atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia untuk sahabat Kemon semuanya. Pada hari ini kami masih berkumpul dengan orang-orang yang mencintai sejarah perkeretaapian Kota Pekanbaru. Dan pada saat ini di hadapan saya orang muda, sangat muda dan sangat memperhatikan perkembangan sejarah perkeretaapian di Kota Pekanbaru. Mas Nugrah Gustama, benar Mas ya? Betul. Oke, mengapa sih kok tertarik dengan sejarah perkeretaapian Kota Pekanbaru di Riau khususnya? Dan malahan Anda adalah orang yang mengamati alur jalan kereta api. Anda ini kuliahnya di mana sih? Kok sehingga ingin mengetahui jalur peta perkeretaapian dari zaman kolonial sampai Jepang dan sekarang? Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Riau, jurusan teknik sipil. Oh ya, teknik sipil ya. Berarti jauh antara basic ilmu dengan yang disukai. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Mengapa sih tertarik dengan kereta api, lokomotif yang ada di Riau pada zaman Belanda dan Jepang itu? Karena saya sebenarnya tertarik kepada sejarah Pekanbaru. Waktu itu saya membuat suatu proyek foto ulang Pekanbaru dulu dan sekarang. Semenjak dari proyek itu saya mulai menyukai sejarah Pekanbaru, termasuk yang tentang perkeretaapian yang ada di Pekanbaru. Kemudian saya berpikir Pekanbaru ini kan dulunya ada kereta api, tentu ada jalurnya. Iya, betul. Pertanyaannya, jalurnya di mana saja sih? Kemudian saya cari referensi-referensi literatur-literatur atau keterangan saksi mata, sehingga dikumpulkan data tersebut jadi satu. Dan terbentuklah peta jalur kereta api yang saya buat ini. Oh, jadi ini yang buat ini. Mas Nugrah? Betul, Bu. Ya. Nah, mulai tertarik dengan suatu proyek foto Kota Pekanbaru dulu dan sekarang. After dan before dan after before ya. After. Nah, tertariklah sehingga dengar kabar ada rel kereta api, ada lokomotif, alurnya mana saja, mungkin selama ini hanya dengar-dengar saja ya. Betul. Nah, berapa ini kan kalau tidak salah saya ini kawan Kemon, ini adalah alur jalur kereta api yang dikumpulkan referensi, tanya jawab dengan penutur asli ya. Betul, Bu. Inilah yang dibuat oleh Mas Nugrah. Berapa kilometer sih Mas? Kali kalau nggak salah Mas Vito bilang rel kereta api yang dibawa dari Jawa sama Sumatera itu kurang lebih 400 dari Jawa, 100 dari Medan, 500 km rel kereta api. Jalur mana saja yang mau direlkan ini? Silakan Mas, kira-kira sama nggak sih jumlah rel yang diambil di Jawa dengan yang dipetakan Mas ini, kilometernya? Kalau di kilometernya mungkin kurang lebih 20 km untuk Pekanbaru saja. 20 atau 15 lah. Oh, 20-an. Itu wilayah mana aja? Dimulai dari wilayah Tanjung Karang, Pelita Pantai, yang kini Jembatan Siak 4. Oh ya. Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah. Di mana tuh jembatannya? Jembatannya ini. Oh ya, ini jembatannya ya. Iya. Nanti kawan Kemon bisa lihat nih di ini ya, di layar. Tapi ini kita mau lihat langsung hasil kerjanya Mas Nugrah. Ini ya jembatan. Iya, jembatan. Ini silakan tunjuk Mas. Yang Ibu lihat yang jalur kuning ini, itu adalah rel lori. Fungsinya itu untuk mengangkut logistik dari kawasan Pasar Bawah ke Kem 1 Pekanbaru. Kem 1 Pekanbaru ini di mana? Kayaknya pinggir Sungai Siak ya? Pasar 50 sekarang. Oh,
Pasar 50, ya benar. Pasar 50. Ini jalan apa nih? Yang ini Jalan Setiabudi. Sekarang Jalan Setiabudi, bagian utaranya, Bu. Yang ini Jalan Juanda. Yang di sini kan ada di antara Jalan Juanda dengan Jalan Khadijah Ali ada jembatan rel. Rel itu dulunya ya sebagai jalur lori. Di situlah posisinya. Yang membawa logistik untuk ke ini Pasar 50 tadi ya, pasar, apa namanya? Kem 1. Dari Pasar Bawah ke Kem 1. Kan dulu peradaban Pekanbaru itu kan pusatnya di sekitaran Pasar Bawah. Iya, betul. Jadi angkut logistik atau barang lewat lori. Ini Kem 1. Kem 1. Ini adalah rel kereta api. Ya, lori sih, Bu. Beda ya lori dengan ini, relnya dibuatkan nggak? Relnya, tapi kalau untuk relnya sama semua sih, Bu. Cuman ukuran lebarnya saja yang berbeda. Kemudian? Kemudian yang merah ini adalah jalur utamanya. Yang posisinya di sini dulunya itu adalah gudang. Jadi kapal yang angkut rel berlabuh di sini yang Pelita Pantai sekarang, Jembatan Siapat, diletakkan di gudang. Kemudian gudangnya itu kira-kira yang gudang garam itu ya? Bukan. Gudangnya itu posisinya tuh di itu, Bu, yang pelabuhan Pelita Pantai itu, Jembatan Siapat. Sebelahnya kantor bea cukai. Iya. Kemudian dapat keterangan saksi bahwa stasiun Pekanbaru itu berada di Hotel Furaya di sini. Oh iya. Makanya saya buatkan relnya dari sini. Ini Hotel Furaya yang sebelah Pasar Buah. Kemudian kalau ini kan pelabuhan. Iya. Pelabuhan barangnya ini lurus. Terus di sini tempat emplasemen kereta api atau depot kereta api, bengkel kereta apinya. Salah satu peninggalan yang ada di depot ini yaitu sekarang yang masih dilihat apa? Yang bisa dilihat ini lokomotif yang ada di rumah warga Jalan Tanjung Karang. Oh ya, jadi di rumah warga itu ada lokomotifnya? Ada. Oh, di depot ini ya? Iya, Bu. Kemudian yang ini jalan bercabang. Jalur utamanya ini belok kanan. Jalur kiri ini menuju ke Kem. Ini sekarang jadi Jalan Tanjung Uban. Kalau ini kan tadi Jalan Tanjung Karang. Ini Jalan Tanjung Uban, lurus terus sampailah ke Kem 1. Kem 1 ini sekarang lokasinya di mana? Di Pasar 50. Pasar 50. Berarti di sini udah banyak warga lah. Ini Pasar 50 ini penduduk semua. Berarti yang kereta api, yang lokomotif ini di sini ya? Iya, Bu, di sini. Yang lokomotif di dapur rumah warga. Di dapur rumah warga. Dan itu bisa dilihat? Tergantung yang punya rumah dikasih izin lihat atau tidak. Oh ya, oke, silakan. Kemudian kita berlanjut ke jalan utamanya, jalan sini. Di sini ini Jalan Sultan Syed Qasim, ini Jalan Tanjung Datuk. Yang posisi ini kantor Lurah Pesisir. Jadinya posisi relnya ini di selatan Jalan Tanjung Datuk. Selatan Tanjung Datuk kira-kira dekat mananya? Tanjung Datuk bagian selatan, seberang Indomaret. Jalan Tanjung Datuk yang menuju ke pelabuhan itu, Bu. Betul. Diletakkan di sisi selatan jalan tersebut. Kemudian jalan berlanjut terus. Inilah yang namanya Jalan Lokomotif sekarang. Jalan Lokomotif. Dekat SMP 7 ya, dekat kuburan. SMP 7. Ini SMP 7, ini kuburan. Oh, jadi mulai dari Pasar 50. Iya. Ini Pasar 50, Pasar kemudian 50. diteruskan ini Jalan Lokomotif. Iya, Bu. Berarti memang benar.
sahabat Kemon, kalau Anda pergi berjalan di Selasar sebelah selatan di pinggir Sungai Siak itu dari Pasar 50, nanti Anda ketemu dengan Jalan Lokomotif. Nah, ini diteruskan sampai di mana nanti tebusnya nih, Mas? Dari Jalan Lokomotif. Baiklah, ini Jalan Lokomotif. Itulah kenapa dinamakan jalan itu Jalan Lokomotif, karena dulunya jalan itu pernah dijadikan sebagai jalur kereta api. Kemudian dari Jalan Lokomotif berlanjut ke Jalan Hang Tuah sekitaran Pasar Sail. Lurus terus masuk Jalan Indra Pahlawan. Kemudian terus lagi di sekitaran Pasar Sail. Kemudian jalur berlanjut terus ke Lapangan Pancasila, Asrama Pancasila. Di sekitaran sini dulunya, di sekitaran sini sekarang ini masih ada. Ini apa nih di sini nih sekarang? Realnya kita lihat di mana ini? Ini komplek perumahan Asrama Pancasila. Di sini kita bisa melihat seperti celah, seperti parit. Dulunya tuh di parit situ, disitulah dulu jalurnya digali untuk dibuatkan jalur relnya. Lalu diteruskan sampai mana nih kira-kira tembusnya ya? Kemudian berlanjut ke Gedung Tenas Effendi tempat kita wawancara sekarang ini. Oh iya, Dinas Perpustakaan dan Arsip. Jadi yang Jalan Beringin sekarang ini atau Jalan Es Parman itu dulunya jalur kereta api. Sampai di mana? Kira-kira Jalan Beringinnya itu sampai mana? Sampai di gedung Polda sekarang, Polda yang baru. Oh iya, SPN yang dulu SPN. Ya. Kemudian berlanjut lagi. Berlanjut lagi terus sampai ke Kem 2 yang berada di depan Gudang Bulog Jadirejo, Jalan Sudirman. Oh, jadi masuk ke dalam ya? Jalan Kopan. Ah ya Bu, Jalan Kopan. Jalan Kopan itu rel kereta api ya? Iya Bu. Sehingga di situ ada camp untuk pekerja ya, kalau nggak salah saya camp pekerja dan logistik kereta api. Betul. Jadi dari Pasar 50 turun ke bawah sampai ke Kopan. Kopan. Ya, itu bahasa kita sekarang tuh. Kopan. Oke. Berarti sudah terbayang kita ya, muter dari sana pinggir Sungai Siak. Lewat Jalan Lokomotif, muter. Ya, dari Pelita Pantai, Pasar Sail. Ya. Kemudian Pancasila. Di sini Tenas Effendi. Kemudian Es Parman. SPN ya, Polda SPN. Sekarang langsung ke Kopan. Nah, di situ ada camp kedua. Iya, Bu. Iya. Setelah itu dilanjutkan kemana, Mas? Dari camp 2, kemudian jalan berlanjut ke Jalan Pinang. Oh ya? Yep. Luar biasa. Areal perjalanan saya masa kuliah dulu tuh. Kemudian lanjut Mas. Kemudian dari Jalan Pinang terus saja ke Jalan Kereta Api sekarang. Oh ya, berarti naik lagi muter-muter ya. Betul. Pinang belok lagi. Warga Kota Pekanbaru atau warga penonton Kemon setia, Anda yang tinggal di daerah Kopan, Anda yang tinggal di daerah Jalan Kereta Api Tanjung Bendang dan seterusnya, tahukah Anda di situ adalah tempat rel kereta api? Semuanya Padang Geleng nih, nggak tahu. Nah, mudah-mudahan ini ada informasi yang baik. Anda bisa nanti berjalan-jalan sore menelusuri. Karena ini Mas Nugra sudah menunjukkan alur-alurnya. Nanti bisa jalan-jalan sambil melihat. Oke, lanjutkan Mas. Kemudian kita ikuti saja di sepanjang jalan kereta api sekarang. Sampai ke belakang Museum Sang Nila Utama. Oh ya, dekat Koki Sunda. Ah betul. Duh ilah, perjalanan saya itu nggak tahu ternyata itu adalah tentang rel kereta api ya, benar-benar. Tapi jalan kereta api itu memang kecil kok, nggak lebar. Jalan kereta apinya ya. Iya. Sama seperti jalan lokomotif, tidak lebar seperti jalan-jalan lain. Sama. Nah, sama besarnya sama, dan untuk berselisih jalan itu juga agak repot. Nah, apalagi kalau di situ benar-benar ada jalurnya kereta api, tentu akan semakin sempit ya. Iya. Nah, oke, lanjutkan Mas. Kemudian jalur relnya itu terus ke arah selatan sampai ke arah bandara.
Simpang 3. Betul. Mentaknya di mana tuh Simpang 3? Relnya itu masuk ke kawasan bandara. Jadi di sekitaran pintu masuk mau ke parkiran bandara, dulu di situ relnya, jalurnya. Dan ini saya memetakan jalur di sini berdasarkan ada berita waktu pembangunan bandara yang baru, para pekerjanya itu menemukan tulang belulang. Subhanallah. Tulang belulang manusia di komplek bandara itu, Bu. Yang bandara sekarang ya? Bandara sekarang. Kemudian berlanjut terus ke Jalan Pahlawan Kerja. Oh ya, dekat ini ya, Tugu lokomotif ya. Itu ya. Mana ya kira-kira pahlawan kerjanya? Kemarin kita udah ke sana. Ini Jalan Pahlawan Kerja. Yang ini yang Tugu lokomotif. Ini Tugu lokomotif. Ya. Ini Jalan Pahlawan Kerja. Kemudian dari Jalan Pahlawan Kerja berlanjut terus ke selatan, lanjut memotong Jalan Kartama. Kemudian jalan berlanjut terus ke selatan, melewati daerah Marpoyan, dan memotong juga di pergunungan Indofood Indomie. Berarti di sana tuh? Ya, Bu, di arah mau ke Kubang. Iya, arah mau ke Kubang, benar-benar. Kemudian jalan berlanjut terus. Oh, karena ini arahnya mau ke Kuansing ya? Iya, arahnya mau ke Kuansing, ke selatan jadinya. Terus ada menurut keterangan saksi, dulu lokasinya Camp Kubang 3A itu berada di simpang Jalan Raya Kubang. Simpang Raya Kubang yang mau menuju ke ini ya, setelah UIR. Betul. Setelah UIR. Ada ini tuh, oh ya, ini ya, Camp Kubang 3. Camp 3A Kubang. Kemudian jalan berlanjut terus. Di sini ada camp lagi, Camp 3 Teratak Bulu. Oh ya, Adil ini Sungai Kampar. Betul, Sungai Kampar. Kemudian berlanjut terus melewati perkebunan sawit juga sekarang. Kemudian menyeberang, ada Camp 4. Di sini lokasi jembatan kereta api di Sungai Kampar kanan. Masih ada nggak jembatannya? Nggak ada kayaknya ya? Tidak ada. Tapi ini direncanakan melintas di sini ya, di Sungai Kampar. Lokasi di Camp 4 ini menurut saksi mata berada di pintu masuk ke arah itu objek wisata Pantai Cinta. Baik sahabat Kemon, ternyata kita sudah mendengar secara langsung pemetaan jalan atau alur kereta api mulai dari Pelita Pantai sampai ke Pasar 50, ke Asrama Pancasila, sampai di depan kantor kita Jalan Beringin, kemudian diteruskan sampai ke SPN atau Polda, lalu Kopan, dari Kopan nanti sampailah ke Teratak Bulu, dan dari Teratak Bulu nanti ada lagi jalur yang harus kita sampaikan dan ada ahlinya juga. Nah, saya mau tanya lagi sama Mas Nugrah. Boleh. Ketika memetakan ini tentu ada beberapa narasumber yang ditanya. Lalu membayangkannya ini apakah menggunakan Google Map atau apa ilmu yang lain yang digunakan? Karena ini kan menyatakan ini fakta loh, ya kan? Fakta itu kan ada dukungan-dukungannya. Nah, menggunakan apa aja, Mas? Yang pertama dari saksi mata. Jadi cerita dari saksi mata tersebut ada dibilangnya, oh dulu di sini relnya, oke saya petakan relnya di sini. Kemudian saksi mata yang lain dibilangnya, oh dulu di sini saya pernah jumpa rel, oke saya petakan juga di sini relnya. Sehingga jadilah peta kereta api tersebut. Dan sesuai dengan buku atau majalah yang dibawa oleh Bang Iwan Sawal ya. Oke. Dan itu kan dikuatkan oleh ini ya, peneliti dari Belanda ya kan? Iya. Kemudian dari literatur, foto-foto atau sketch peta. Dari foto nampak jalur kereta apinya, oh jalurnya lewat situ, oke saya petakan jalurnya. Kemudian dari peta, oh ini petanya jalurnya lewat sini, oke saya petakan jalurnya di situ. Nah ini berapa lama membuat ini?
lama saya buat alur ini kurang lebih sekitaran 5 bulan. Semenjak saya bertemu dengan Bapak Iwan Syawal. Dari beliau ada literasi tentang kereta api Pekanbaru. Kemudian saya perhatikan literasinya. Bahasa Belanda kalau nggak salah ya? Iya betul, bahasa Belanda. The Pekanbaru Spoorweg. Berarti Pak Iwan translate-nya ya sekalian ya? Betul. Oke. Terus? Jadi saya perhatikan dari bukunya itu, kemudian ada foto-fotonya itu atau keterangan-keterangan tulisan di buku tersebut, saya buatkanlah pemetaannya berdasarkan dari literatur tersebut. Dan mencari beberapa narasumber ya, seperti yang Anda bilang tadi ya. Baik, sahabat Kemon sekalian, ternyata peta yang disusun oleh Mas Nugrah ini dimulai dari melihat dan membaca buku yang dimiliki oleh Pak Iwan Syawal, kemudian beberapa narasumber yang Anda lacak sehingga tergambarlah ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi basic, menjadi dasar kita mengetahui bahwa alur kereta api yang dibuat di zaman Belanda dan Jepang itu ada, benar-benar ada. Dan bukti fisiknya juga bisa kita jumpai. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa ikuti terus penelusuran kami tentang sejarah kereta api. Saya Kamala Syarionita dan Mas Nugrah Gustama. Iya, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.